siapkan hati kita tunggu gembala di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama-sama diri kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walaupun kadang-kadang kita tak mengerti. Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di dalam ibadah kami di pagi hingga siang ini, inilah saat-saat atau waktu yang terbaik di dalam ibadah kami. Setelah kami memuji dan mengagungkan nama-Mu, tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan Kau jamah kami satu persatu, Kau urapi kami satu persatu, karena kami tahu tanpa urapan-Mu kami tidak dapat memahami isi hati-Mu. Tanpa jamahan-Mu kami tidak bisa mengerti akan maksud-Mu. Untuk itu Tuhan, jamah kami satu persatu Tuhan.
terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, Kau berikan hikmat dan pengertian, Kau sembunyikan segala kelemahan dan ketidakmampuannya di balik salib-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang diagungkan dan dimuliakan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima firman-Nya katakan, amin. Ya. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa ya. Di dalam Yesus kita selalu bisa merasakan hal-hal yang luar biasa. Karena Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Pagi hari ini tema firman Tuhan saya beri tema yaitu mengenal tingkat kedewasaan untuk mengenal kebaikan Tuhan ya. Jadi tingkat kedewasaan kita dalam mengenal kebaikan Tuhan itu ditentukan oleh beberapa hal ya. Kalau secara jasmani kita bisa melihat kedewasaan seseorang dari usia dan postur tubuhnya. Tetapi secara rohani kita bisa melihat kedewasaan itu melalui apa? Yaitu melalui kesaksiannya dan melalui pola hidupnya. Dan baik secara jasmani maupun secara rohani ada 3 hal ya yang menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang. Kita buka di dalam surat Korintus 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ya, saya minta yang tadi jadi singer di sini silakan dibaca. 1 Korintus 13 ayat 11. ayat 11. Begini firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, di dalam 1 Korintus ini Paulus memberi satu pengajaran pada saat itu kepada jemaat yang dia layani di Korintus. Melalui suratnya dia katakan ada 3 hal yang bisa dijadikan ukuran, yaitu perkataan, perasaan, dan pikiran. Ya, jadi seseorang yang dewasa itu perkataannya memiliki makna dan juga memiliki nilai yang baik. Tetapi orang yang masih kanak-kanak, perkataannya yang penting enak dia katakan. Dia tidak memperdulikan perasaan orang yang mendengarnya. Dia tidak mau tahu apapun yang dirasakan oleh orang yang menerima perkataan itu. Yang penting dia nyaman mengatakannya. Ya, jadi seorang yang masih kanak-kanak biasanya lebih mudah dinilai dari perkataannya. Ya, kita lihat kanak-kanak itu kalau berkata-kata dia nggak peduli. Ya, orang mau bagaimana, mau kecewa, mau apa dia nggak peduli. Yang penting apa yang ada di isi hatinya dia ungkapkan langsung. Kekecewaannya langsung dia katakan. Nah, begitu juga kita di dalam Tuhan. Nah, tingkat kedewasaan kita itu ditentukan dari perkataan kita terhadap Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Habakuk. Ya. Di dalam kitab Habakuk, Habakuk pasal 1 ayat yang kedua. Ya, wah yang bacanya nggak ada ya, ganti lagi, boleh dah. Yang lain coba. Habakuk 1, Habakuk pasal 1 ayat 2. Habakuk ayat 1 pasal 2. Berapa lama? Sorry, pasal 1 ayat 2. Iya betul, kata-katanya betul, tapi tadi bilangnya dibalik. Oke. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar,
aku berseru kepadamu, penindasan tetapi tidak kau tolong. Nah, kita lihat ya. Ciri khas kanak-kanak, perkataannya berteriak ya. Berteriak tetapi pertanyaannya itu bukan memohon, tetapi ingin mempersalahkan. Ya, ingin mempersalahkan. Jadi kita lihat, orang yang berteriak itu menandakan bahwa dia tidak mampu mengatasi situasi dan kondisi yang dia hadapi. Ya, anak kecil berteriak kalau dia sudah tidak mampu melakukan sesuatu. Dia tidak mampu meraih sesuatu yang dia inginkan, dia akan berteriak. Dan teriakannya itu bukan teriakan minta tolong, tetapi teriakan menyalahkan orang yang akan menolongnya. Begitu juga di hadapan Tuhan, orang-orang yang tingkat kedewasaan rohaninya belum cukup, seringkali berteriak kepada Tuhan bukan meminta pertolongan Tuhan, melainkan menyalahkan Tuhan, ngajarin Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang menganggap Tuhan itu tidak lebih baik dari dia. Pola pikir Tuhan itu tidak lebih bagus dari pola pikir dia. Pendapat Tuhan itu tidak lebih baik dari pendapat dia. Nah, ini tingkat kedewasaan rohani yang belum penuh, yang masih kekanak-kanakan. Mungkin dinilai dari segi usia, waktu lamanya mengenal Tuhan, dianggap sudah dewasa. Tetapi perkataan inilah yang akan menentukan tingkat kedewasaan seseorang. Begitu juga dalam kehidupan hari-hari. Kedewasaan seseorang itu dinilai dari perkataannya yang pertama itu. Kalau perkataannya bisa dipercaya, perkataannya bisa dipegang, tidak pelin-pelan, berarti dia memang dewasa. Tetapi orang yang perkataannya berubah-ubah, ya, hari ini dia nyatakan, besok dia sangkal, dan dia berkata tidak peduli dengan orang yang mendengarnya, yang penting saat ini apa yang ada di hatinya, kekecewaan dia langsung dia ungkapkan. Ini menandakan kedewasaannya belum mencukupi, ya, masih kekanak-kanakan. Jadi Habakuk ini mengatakan, ya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Ya. Jadi nada perkataan ini adalah mempertanyakan Tuhan. Boleh nggak kita bertanya? Boleh, memang kita harus bertanya karena kita tidak tahu. Tetapi di sini dikatakan tetapi tidak kau dengar. Mulai menyalahkan. Ya. Seolah-olah Tuhan nggak bisa dengar suara dia. Padahal Tuhan bisa mendengar suara hati kita, apalagi suara yang kita keluarkan. Nah, inilah. Jadi lalu dia mengatakan penindasan terjadi. Jadi seolah-olah dia ingin mengatakan, loh, orang yang berbuat salah itu kok lebih enak dari yang benar. Kok mereka menindas itu dibiarkan? Kita baca lagi coba ya. Habakuk pasal 1 ayat 13-nya. Ya, silakan dibaca lagi Pak yang tadi baca ayat 1 ayat 13-nya. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Jadi yang disebut orang fasik itu apa sih? Orang yang melakukan kesalahan tapi menganggap dirinya benar. Ya, itulah yang disebut fasik. Dia tidak pernah mau menyadari kesalahannya. Dia tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Menganggap dirinya paling benar.
Sehingga semua perkataannya, semua pendapatnya itulah yang harus dijadikan acuan. Itulah yang harus dijadikan patokan atau standar. Nah, kita melihat di sini di dalam Habakuk 1 ayat 13 dikatakan mata Tuhan terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Betul enggak? Betul. Tetapi di sini di ayat setelah koma dia katakan mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila yang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Jadi yang sedang berkata-kata dalam Habakuk ini menyatakan ya Tuhan salah dalam mengeluarkan statement. Kalau Tuhan tidak bisa memandang kelaliman, kenapa kelaliman dibiarin? Nah, kita sering seperti itu. Kita sering berpendapat seperti itu. Jadi, lalu dia menyalahkan Tuhan. Jadi menganggap Tuhan tuh masa bodoh gitu. Tetapi sesungguhnya Tuhan punya waktu yang terbaik, ya, seperti pujian tadi. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi walaupun kita tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi, kita tetap percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, kalau kita percaya itu berarti tingkat kedewasaan kita sudah membaik. Tapi kalau kita terus-menerus mempertanyakan seperti ayat ini, jelas kita masih kekanak-kanakan. Ya, anak-anak itu biasa menilai orang dewasa itu anak-anak juga. Betul nggak? Sehingga dia memperlakukan orang dewasa itu seperti anak-anak. Nah, kanak-kanak rohani menilai Tuhan itu seperti dia. Maunya dia itu Tuhan seperti pikiran dia, pikiran Tuhan. Tetapi orang yang dewasa itu berbeda. Jadi di sini kita melihat dalam Habakuk ini, setelah dia berkata-kata, dia mulai bermain dengan perasaan dan pikirannya. Ya. Kalau tadi ayat 2 itu dia berkata-kata, tetapi di dalam ayat 13 mulai dengan perasaan dan pikirannya. Ya. Dia merasa Tuhan itu tidak peduli. Dia berpikir Tuhan itu salah. Kita pun sering seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita menjadi dewasa? Jelas dalam 1 Korintus dikatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Ya, jadi orang dewasa itu bukan meninggalkan usia mudanya itu menjadi tua atau bertambah banyak usianya, tetapi meninggalkan sifat perkataan, perasaan, dan pikiran kekanak-kanakan itu kita tinggalkan. Nah, itulah kita mengalami kedewasaan yang penuh. Bukan hanya usia, bukan hanya waktu yang menentukan kita dewasa, tetapi melalui pikiran, perasaan, dan juga perkataan kita. Jadi apa yang Tuhan lakukan, bagaimana Tuhan menolong kita, itu Tuhan yang akan menentukan. Bukankah selama ini, dari waktu-waktu yang sudah kita lewati, Tuhan banyak berbuat baik terhadap kita. Tuhan banyak menolong hidup kita. Ya, Tuhan banyak menopang hidup kita. Nah, orang yang dewasa itu pasti mengingat itu. Tetapi kanak-kanak, ya, hari ini kamu berbuat baik, besok kamu berbuat baik, lusa kamu berbuat baik, satu kali aja kamu salah, gak ingat semua dia. Ya, yang dia ingat cuma kamu salah.
Yang dia ingat, nih contoh yang paling mudah lah. Ya, Bapak pendeta yakin, dia punya HP. Anaknya yang masih kecil ini, yang paling kecil, misalnya masih kanak-kanak kan, dia minjem HP, dikasih. Besok pagi dikasih, lusa sekali aja nggak dikasih, dia marah. Dia nggak ingat tuh kemarin-kemarin dikasih. Ya, kenapa? Masih kanak-kanak. Dia nggak mau ngerti tuh, dia nggak mau tahu. Bilang, tunggu bentar, papa mau pakai nih, ada penting atau apa? Dia nggak peduli. Itu kanak-kanak. Tetapi orang yang sudah dewasa, misalnya Filipus yang seperti itu, dia nggak akan marah, karena dia sudah dewasa, sudah tahu. Oh ya, papa lagi mau pakai, ntar papa selesai pakai baru saya pakai. Ada pengertian, ada pemahaman. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita tumbuh dewasa dalam Tuhan, kita berdoa, kita memohon, dan saat itu Tuhan belum menjawab, kita tahu Tuhan pasti menjawab. Hanya waktunya Tuhan yang akan tentukan kapan jawaban itu diberikan kepada kita. Nah, kita juga lihat ada 2 orang murid Tuhan yang bertanya kepada Tuhan, dan kita akan melihat siapa yang masih kanak-kanakan dan siapa yang sudah lebih dewasa secara rohani. Kita buka di dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 21 dan 32. Ya, silakan Pak, baca lagi Pak yang tadi baca. Yohanes 11 ayat 21 dan 32. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, perkataan Maria dan Marta itu sama. Seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Siapa yang dimaksud saudaranya? Lazarus. Ya, Lazarus. Perkataannya sama, tapi perasaan dan hatinya berbeda. Ya, perasaan dan hatinya berbeda. Jadi antara Maria dengan Marta sama-sama bertanya kepada Tuhan, tetapi dengan sikap yang berbeda. Marta bertanya kepada Tuhan dengan nada menyalahkan Tuhan. Kalau engkau kemarin aku kasih tahu datang, saudaraku tidak mati. Kalau engkau mau menolong aku nggak ngalami seperti ini. Kalau engkau peduli dengan aku nggak begini. Ini kan yang sering kita hadapi. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita berdoa sama Tuhan, kita anggap Tuhan lambat menolong kita. Akhirnya kita bilang, kalau Tuhan baik dengan saya, kalau Tuhan memperhatikan saya, Tuhan gak akan biarkan saya begini. Saya gak mungkin begini. Jadi saya begini nih, ngalami sulit ini gara-gara Tuhan. Benar apa salah? Kita itu ngalami masalah karena perbuatan kita loh. Karena kelakuan kita. Betul gak? Ya, tapi kita nyalain Tuhan. Nah, Maria, dia mengatakan perkataan yang sama, tapi dia begitu melihat Tuhan, dia tersungkur. Dia sujud. Ya. Jadi walaupun kata-katanya sama, tapi konotasinya berbeda. Kalau Maria itu memohon, sementara Marta ini berteriak. Ya. Dia berteriak. Dia mempersalahkan Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, jelas waktu Tuhan berkata nanti, Lazarus
akan hidup. Iya, nanti bangkitnya. Iya kan? Marta bilang, iya nanti bangkitnya, bukan sekarang. Karena apa? Hati dan perasaannya itu sudah tidak percaya lagi. Sudah mulai meragukan, ya. Bukan tidak percaya sepenuhnya, tapi meragukan perkataan Tuhan. Ketika kita meragukan perkataan Tuhan, itulah yang menandakan bahwa kedewasaan kita belum cukup. Kita tahu firman ini adalah sebuah kebenaran. Firman ini iya dan amin. Siapa di sini yang meragukan firman Tuhan? Enggak ada. Ya kan? Tetapi dalam prakteknya kita sering meragukan itu. Dalam kehidupan kita, pola pikir kita dan perasaan kita ini sering meragukan itu. Kita kembali kepada Habakuk. Habakuk 2 ayat 1 dan 2. Ya, silakan dibaca lagi. Habakuk 2. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. 3 Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian tuliskanlah pengkhianatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Haleluya. Ya. Habakuk mulai kedewasaannya mulai bertambah. Jadi kita lihat, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan pengintaian? Sesuatu yang kita lihat dari tempat yang tersembunyi. Artinya, kita mulai mengintrospeksi diri. Apa-apa saja yang kita sembunyikan selama ini di hadapan Tuhan. Apa-apa saja yang kita tidak mau akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Makanya dia berdiri tegak di menara yang tinggi. Nah, kalau kita berdiri di tempat yang tinggi, ya, maka kita bisa melihat bukan hanya satu titik, satu tempat, tapi segala tempat kita bisa lihat. Artinya, kita mulai mau mengakui Tuhan dan berharap bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Sehingga kita bisa melihat apa saja sih sebetulnya yang sudah kita lakukan. Apa saja sih yang sudah kita perbuat. Sehingga jawaban Tuhan ini tertunda. Sehingga jawaban Tuhan ini tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kalau kita melihat dari tempat yang tinggi, artinya kita bisa melihat banyak. Kita mulai merasa, Habakuk mulai merasa, dia katakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Jadi dia mulai merasakan ada jawaban Tuhan. Dan jawabannya apa? Tulislah di penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai mengintrospeksi diri, kita sudah mulai berharap bahwa Tuhan pasti menjawab, tuliskan itu. Artinya apa? Implementasikan dengan sikap dan perbuatan kita. Dengan perkataan, perasaan dan pikiran kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita dapat membacanya. Ya, apa yang dia baca? Sikap dan perubahan hidup kita. Perkataan dan perasaan kita. Ya, itu yang akan dia baca.
Jadi kalau kita nggak tuliskan, orang nggak baca. Jadi kalau kita hanya mengakui sementara kita tidak melakukan, dengar firman, ngerti dan tidak mau melakukan, ya nggak ada gunanya. Nggak ada artinya. Orang akan melihat, nggak ada perubahan. Kata-katanya masih itu saja yang diulang-ulang. Dia tidak peduli orang sakit hati, orang kecewa dengan statementnya, dia nggak peduli. Dan perkataan itu, dia sudah tahu bahwa perkataan itu pernah mengecewakan orang itu. Dia sudah tahu bahwa melalui perkataan itu orang kecewa dan akhirnya menjauhkan diri dari dia, tetapi tetap dia ulangi lagi. Kenapa? Ya tidak mau melakukan. Ngerti, ya ngerti. Tahu, ya tahu. Dengar firman, nganggut-nganggut. Manggut-manggut, bertanda, iya saya ngerti. Tapi implementasinya bagaimana? Itu yang harus kita lakukan. Dan ini yang akan menentukan tingkat kedewasaan kita. Dengar memang harus, mengerti itu harus. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus berani melakukannya. Itu yang terpenting. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Ya Pak, dibaca lagi Pak. 27, pasal 27 ayat 13 dan 14. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini statement Daud. Ya, kita tahu siapa Daud. Daud adalah orang yang sangat dewasa rohaninya. Tetapi Daud juga banyak mengalami masalah dalam hidupnya. Dan Daud juga banyak mengalami tekanan-tekanan yang berat di dalam kehidupannya. Namun, kita melihat, makanya Daud memulai perkataannya di dalam ayat 13 ini, sesungguhnya. Ya, artinya Daud tahu siapa Tuhan. Daud percaya tentang kebaikan Tuhan. Tetapi Daud sempat meragukan Tuhan. Ya. Daud sempat meragukan Tuhan banyak. Waktu Daud mengangkat tabut perjanjian, melihat orang binasa gara-gara menyentuh itu, Daud mulai ragu sama Tuhan. Sehingga dia stop. Udah, titip aja. Ya, di rumah Obed-Edom. Ya, waktu Daud dikejar-kejar masuk gua Adulam, Daud juga sempat ragu. Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Tetapi ketika Daud berdiri di tempat yang tinggi, dia mulai melihat kesalahan-kesalahan yang dia sudah perbuat. Ya, bagaimana dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dan Daud mengakui semuanya itu, dan Daud implementasikan dalam sikap dan perbuatannya. Makanya dikatakan sesungguhnya, artinya kalau dikatakan dengan sesungguhnya, apa yang seharusnya kita terima, belum kita terima. Apa yang seharusnya kita lakukan, belum kita lakukan. Apa yang seharusnya sudah kita miliki, belum kita miliki. Jadi diawali dengan kata sesungguhnya. Maka dari itu di ayat 14-nya ditekankan oleh Daud. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, jadi dalam menanti jawaban Tuhan, kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh. Jangan goyah. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Walau kadang tak mudah dimengerti,
lewati cobaan, aku mundur. Enggak kan? Ku tetap percaya. Ya. Harus kita lakukan itu. Dan Daud lakukan itu. Makanya Daud mengatakan di dalam Mazmurnya, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, ditekankan kembali, nantikanlah Tuhan. Ya, orang lain gak jawab, dia jawab sendiri. Ya. Ya. Jadi kita harus menantikan Tuhan, tetap kuat dan teguh. Maka apa yang kita minta pasti akan kita dapati. Ya, karena kita lihat apa yang Daud minta, semua Daud dapat loh. Ya. Daud dapat. Kenapa? Karena dia dalam menantikan Tuhan, dia tetap berusaha kuat, dia kuatkan hatinya, ya. Dia teguhkan hatinya. Persoalan yang Daud alami luar biasa. Tekanan dari istri, diburu oleh anak kandung, ya, ingin dibinasakan, diburu sama mertua, Saul mertuanya, ya kan? Kurang apa lagi? Orang-orang terdekat dia memusuhi dia. Bahkan perwira yang begitu taat sama dia pun pernah mengkhianat juga. Ikut anaknya memburu dia. Hah? Kurang apa gimana berat tekanan Daud. Tetapi Daud tetap percaya dengan Tuhan. Daud tetap menantikan jawaban Tuhan itu dengan kuat dan teguh. Sehingga apa yang Daud minta, apa yang Daud harapkan, kerajaannya dikokohkan, semua terjadi. Nah, kalau kita mau mengalami hal atau mendapatkan sesuatu yang apa pernah didapatkan oleh Daud, lakukan pula seperti apa yang pernah dilakukan dan diperbuat oleh Daud terhadap Tuhan. Kan kita kebanyakan cuma mau hasilnya doang, sama. Perbuatannya nggak mau sama. Iya kan? Lihat orang sukses, wih dia sukses ya. Tapi kerja kerasnya nggak mau diikutin. Perjuangannya nggak diikutin. Suksesnya aja mau diterima. Makanya orang-orang yang seperti ini banyak ketipu dengan investasi bodong. Karena apa? Pengen seperti itu. Pengen cepat sukses nggak mau kerja keras. Sama. Anak Tuhan pun, pelayan Tuhan pun begitu. Kalau dia nggak mau belajar, nggak mau memahami, nggak mau mengerti firman, terus mau tiba-tiba kelihatan dewasa rohani. Dengan penampilan, dengan stilnya. Tetap nggak dewasa. Tetap banyak masalah. Nah, kita teruskan dalam Habakuk 2. Habakuk pasal 2, kita kembali kepada Habakuk. Ayat 3 dan 4. Ya, baca lagi. Habakuk pasal 2 ayat 3 dan 4. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila melambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayaannya. Nah, jelas dikatakan ya dalam ayat 3. Ini kita lihat pertumbuhan iman Habakuk semakin dewasa. Ya. Perkataannya juga berbeda. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Ya, kalau baca firman Tuhan itu harus jelas konotasinya, penekanannya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu, apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik nasihat, teguran, atau janji, ya, ada waktunya. Menuju kepada waktunya.
tetapi jangan kita berlambat-lambat. Artinya jangan kita menunda-nunda waktu kita. Walaupun kita sedang menunggu waktunya Tuhan untuk menjawab, kita jangan membuang waktu kita. Artinya tetap lakukan, tetap kerjakan apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita menunggu waktunya Tuhan, kita duduk diam. Seperti kita menunggu antrian atau menunggu panggilan. Bukan seperti itu. Kita tetap beraktivitas dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Tanggung jawab dan kewajiban kita tetap harus kita jalankan. Sambil kita percaya bahwa waktunya Tuhan pasti akan sampai untuk menjawab semua yang kita rindukan. Di sini dikatakan lagi, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Ya. Jadi orang yang selama ini merasa hebat, merasa paling pinter dan mengkritik Tuhan sekalipun dia kritik. Ya. Firman sendiri pun dia argumen. Wah, itu sih sengaja, oh itu sih mungkin nyindir, atau itu sih mungkin bisa-bisanya pendeta doang. Kalau kita seperti itu, tandanya kita membusungkan dada, artinya kita merasa, oh, gue lebih hebat nih. Dan itu akan menuju kebinasaan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya. Jadi rasa percaya kita inilah yang membuat kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya, bukan perbuatan kita yang hebat, bukan kepandaian kita yang luar biasa, bukan kedudukan kita yang tinggi, tapi rasa percaya kita kepada Tuhan itulah yang membuat kita mengalami suatu perubahan, yang membuat kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan datang bukan untuk menghakimi, Tuhan datang untuk mengubah hidup kita. Ya, kita sebagai orang berdosa, kita ditebusnya agar kita menjadi orang yang benar. Dan kita diberi pengetahuan tentang kebenaran. Ya, supaya apa? Sifat kekanak-kanakan ini bisa kita tinggalkan. Sebab kalau kita tidak tahu apa yang benar, ya kita nggak bisa ninggalin apa yang salah. Ya kan? Jadi kita bisa meninggalkan apa yang salah itu setelah kita mendapat apa yang benar. Ya. Contoh yang paling mudah lah. Ya. Kayak air di gelas itu. Selama airnya itu belum dikurangi, nggak akan bisa diisi lagi. Ya, jadi kalau mau diisi sesuatu yang baru, yang berbeda, harus dikurangi. Dan kalau mau full berubah, harus dihabisi. Begitu juga. Bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa? Yang kanak-kanak ini harus dikurangi. Kalau bisa dihabisi. Ya. Kalau nggak bisa dihabisi ya dikurangi. Terus menerus kita kurangi. Maka tiba saatnya nanti, pada tiba waktunya nanti saat itu Tuhan pasti akan mengubah kita sepenuhnya. Jadi kalau kita nggak mau berusaha ya nggak bisa. Sebab hidup kita ini harus diproses. Dan semua yang kita hadapi adalah proses dari kehidupan. Begitu juga iman. Harus ikutin proses. Melalui proses itulah kita didewasakan. Kita tahu ini salah karena kita pernah mengalami hal ini. Kita bisa menghindari karena kita tahu apa yang harus kita ubah. 1 Korintus 13 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 13 ayat 9 dan 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna.
Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi sebetulnya kalau kita mau berubah, ya, buang saja hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Kalau kita mau sukses, singkirkan apa-apa saja yang sudah membuat kita gagal. Jangan ulangi apa yang membuat kita gagal. Dengan sendirinya kita akan sukses. Ya, Thomas Alva Edison, dia sukses menemukan bola lampu yang mengubah dunia ini menjadi terang, yang mengubah dunia ini menjadi maju. Apakah dia mengejar sesuatu yang membuat dia berhasil? Tidak. Tetapi kegagalan demi kegagalan yang dia alami, dia buang. Dia nggak ulangi, dia nggak pakai lagi. Dan akhirnya menuntun dia kepada keberhasilan. Begitu juga kalau sifat kekanak-kanakan kita kikis, kita buang, dengan sendirinya kita akan dituntun masuk ke dalam kedewasaan. Sikap yang dewasa. Perbuatan dan tindakan yang membuat kita hancur, yang bisa mengecewakan orang-orang di sekitar kita, kalau kita buang, maka perbuatan kita akan dituntun kepada hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Kita lanjutkan kembali kepada Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 dan 19 sampai 19. 17 dan 19. Nah, di sini Habakuk sudah cukup dewasa, ya, dalam berstatement kepada Tuhan atau dalam berkata-kata kepada Tuhan. Silakan baca. Sekalipun pohon ara tidak Berbunga, bukan berubah. berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasilnya pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dia beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ya, semakin proses berlalu, proses berjalan, dan semakin dia tinggalkan sifat kekanak-kanakan, maka dia akan berubah menjadi dewasa. Kita lihat sikapnya yang sudah dewasa ini beda. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wah, luar biasa ini, ya. Ya, luar biasa. Semuanya nggak ada, ya. Tetapi apa dia katakan? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, ya. Bukan bersorak-sorai di dalam hati kita, bukan bersorak-sorai di dalam sikap jasmani kita. Kalau kita bersorak-sorai dalam sikap jasmani kita, gila. Iya, ya kan? Tetapi di dalam Tuhan. Artinya kenapa kita bersorak-sorai di dalam Tuhan? Karena kita tahu apa yang kita alami ini adalah proses yang harus kita lewati, dan sebentar lagi kita akan menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Itulah yang membuat kita bersorak-sorai. Jadi kalau dalam perkataan Paulus dikatakan engkau akan mengalami sakit bersalin. Ya, orang yang sudah dimerdekakan dalam khotbah saya minggu lalu,
orang yang sudah dimerdekakan ya masih tetap akan mengalami sakit bersalin. Ya, saudara tahu sakit bersalin? Mengalami sakit yang luar biasa, tetapi setelah itu ada sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, begitu lewat masa sakit itu, langsung ada kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Itulah proses di dalam Tuhan. Ya, yang akan kita lewati. Jadi melalui sesuatu yang tekanan yang berat, kita percaya di balik tekanan ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ya, seperti sekarang inilah ya, kita semua seluruh dunia, gereja-gereja, semua umat manusia mengalami tekanan yang berat. Tetapi setelah lewat ini, kita akan dapat melihat ada sesuatu yang sangat luar biasa yang kita miliki. Contoh yang paling gampang. Dulu gereja ini mana bisa masuk YouTube? Mana bisa khotbahnya bisa mendunia? Nggak bisa. Melalui tekanan ini kita semua dididik, diarahkan, ditambahkan kemampuan kita. Ya, dengan situasi kondisi ini kita diajar menghadapi situasi ini dengan tetap kuat, tetap tegar, dan bisa melewatinya. Ini yang dinamakan sakit bersalin. Ya, kesakitan yang luar biasa, bahkan sampai meregang nyawa. Artinya sampai bertaruh nyawa. Tetapi di balik semua itu ada satu kehidupan baru yang kita terima yang luar biasa indahnya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kita tahu rusa. Rusa itu kakinya kecil, tapi daya tahannya kuat luar biasa. Dia bisa lari kencang. Ya, dia bisa naik bukit batu. Jadi Tuhan dalam kita menghadapi tekanan, dalam kita menghadapi keadaan yang berat ini, Tuhan tetap beri kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, Tuhan pasti beri kekuatan kepada kita semua. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ya kekuatan itu kita tidak terima. Bukan Tuhan nggak kasih loh ya, jangan bilang Tuhan nggak kasih. Kita nggak terima, artinya diberi nggak diterima sama kita, yang nggak dapat gitu. Jangan bilang, aduh karena saya berdosa, karena saya berbuat dosa, jadi Tuhan nggak kasih saya. Enggak. Tuhan datang bilang Tuhan datang untuk orang berdosa. Cuma orang yang tetap hidup dalam dosa ini nggak bisa terima kebaikan Tuhan. Kenapa? Dia selalu menyangkal, berargumen. Kalau Tuhan bilang begini, dia bilang mustahil. Iya kan? Tuhan bilang, percaya gini-gini, kamu dapat ini. Itu bohong. Apa Tuhan gak kasih? Tuhan kasih, kita gak terima. Ya, karena Tuhan tidak pilih kasih. Jadi kalau kita merasa, aduh gue udah berbuat dosa nih. Bagaimana ya, ntar gue doa sama Tuhan juga udah gak dijawab, Tuhan marah. Enggak, Tuhan gak pernah marah sama kita. Ya, kalau kita mau berdoa, Tuhan pasti jawab. Apapun situasi kondisi kita saat itu. Yang menentukan kita mau terima nggak jawaban Tuhan. Kita percaya nggak dengan jawaban Tuhan. Itu yang akan menentukan. Kalau kita percaya berarti kita akan meninggalkan dosa itu. Dan kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kalau kita masih hidup dalam dosa berarti kita belum percaya. Belum terima kebaikan Tuhan. Ya, belum menerima nasihat Tuhan. Jangan dibalik-balik. Sebagai contoh orang yang sudah dewasa imannya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Silakan baca lagi, Pak. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang
hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, Rasul Paulus dan Silas itu ditangkap bukan karena dia berbuat salah, ya, tapi karena memberitakan firman Tuhan. Tetapi Paulus dan Silas ini adalah contoh orang yang dewasa rohani. Dia tidak adu argumen dengan orang-orang yang menangkap dia, tetapi dia berbicara kepada Tuhan. Dia berdoa, dia memuji Tuhan. Ya, bayangkan dalam keadaan tidak salah, ya, disiksa, tetap memuji Tuhan. Padahal kita tahu siapa Paulus sebelumnya. Saulus, orang yang temperamen, orang yang jahat, ya, jangankan sampai dia diapa-apain, enggak diapa-apain aja dia ngapa-ngapain orang. Ya, dia buru orang-orang percaya. Dia siksa. Ketika dia masih kanak-kanak pengenalannya terhadap Tuhan, dia berlaku semaunya. Tetapi setelah dia dewasa, dia tinggalkan sifat seperti itu. Dia tidak perlu membela diri ketika dianiaya, tapi dia berserah kepada Tuhan. Menghadapi kesulitan yang besar ini, dia tidak mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Aku sudah melakukan perintah-Mu loh. Aku menginjil ini, ya, aku memberitakan kebenaran, kok aku diginiin? Bisa nggak Paulus bicara seperti Habakuk? Kenapa orang yang lebih baik ditindas oleh orang yang jahat? Kenapa Tuhan diemin? Bisa nggak Paulus berkata seperti itu? Bisa. Karena fakta yang dialami seperti itu, secara kasat mata. Tapi Paulus sebagai orang yang dewasa rohani, dia tidak melihat dari sisi itu. Aku harus menantikan waktunya Tuhan dengan tetap teguh dan tidak goyah. Paulus enggak goyah, dia memuji Tuhan. Dan inilah yang dinamakan ditulis di dalam loh-lohnya. Bahkan Paulus bukan tulis di dalam loh batu aja, dia tulis di dalam loh hatinya. Firman itu dia tulis di dalam loh hatinya, bukan di loh batu lagi. Sehingga dari dalam hatinya keluar firman itu, keluar kasih Tuhan, keluar puji-pujian Tuhan. Dan dibaca oleh semua orang yang ada di penjara. Dan orang yang di penjara itu percaya dengan Paulus dan Silas. Ya, kalau saudara baca buktinya, ketika orang penjara itu penjaranya terbuka, nggak ada yang kabur satu juga. Paulus bilang diam, jangan ada yang kabur, jangan ada yang lari. Diam semua. Orang dalam penjara jangankan dibilangin sama orang baru, ya, sama kepala gengnya aja belum tentu nurut loh. Kenapa orang itu bisa seperti itu? Karena Paulus menulis firman Tuhan itu di dalam loh hatinya. Dan dia mengalami proses kedewasaan yang luar biasa. Jadi kalau kita sudah dewasa rohani, ketika kita merasa kecewa, ya, ketika kita merasa, wah kok nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita nggak nyalain orang lain. Kita tidak menghukum orang lain. Apalagi kita menyalahkan Tuhan. Dan kita tidak menganggap Tuhan tidak adil. Tetapi kita mulai mengintrospeksi diri. Apa sih yang kurang yang membuat aku ngalami seperti ini? Ternyata aku tidak memuji Tuhan. Aku tidak berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lakukan itu, Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Mari kita ubah tingkat kedewasaan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya.
Kita angkat satu pujian yang tadi, waktu Tuhan. Ya silakan singer, song leader. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ingat ya, Walau Tuhan memiliki waktu yang terbaik. di Meskipun pada saat kita menghadapi kita tidak mengerti, cobaan, yang harus kita lakukan tetap melewatinya dengan tetap percaya. Pasti yang terbaik. Haleluya. Ya, saya undang jemaat bangkit Bila berdiri. kau izinkan Sesuatu terjadi. Ya, mari kita berdiri. Kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau sungguh-sungguh semua untuk mempercayai kebaikan. firman Tuhan. Bila nanti tiba waktumu, Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu akan memulihkan hidup kami. pulihkan hidup. Kuasa-Mu akan memulihkan jemaat di tempat ini. Waktu Tuhan Kuasa-Mu akan memulihkan gereja-gereja-Mu. yang terbaik. Walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menunjukkan kepada kami bahwa Engkau memiliki waktu yang terbaik. Walaupun kami seringkali tidak mengerti mengapa harus seperti ini, mengapa harus mengalami ini, tetapi hari ini kami disadarkan melalui firman-Mu ketika kami mengerti bahwa Engkau memiliki waktu yang terbaik. Maka kami akan tetap teguh, tetap tegar ketika kami harus melewati proses. Ketika kami harus melalui cobaan yang kami hadapi. Oleh karena janji-Mu, oleh karena nasihat-Mu, oleh karena pengharapan yang Kau berikan pada kami bisa tetap kuat, kami bisa tetap teguh. Dan pada waktunya nanti Tuhan memulihkan hidup kami.